Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA CI2 kelompok 5 akan menjelaskan materi spesiasi. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya, Audia Sikanur, dan teman-teman saya, Dimas Arianto, Faiza Nurawalin, Ganendra Zevanyapati, Tiara Syahrani Kusumaningrum, dan Zahra Hayriya Putri. Materi spesiasi tersendiri terbagi menjadi 4, antara lain definisi spesiasi, jenis spesiasi, faktor spesiasi, dan syarat spesiasi. Yang pertama akan masuk ke definisi spesiasi. Spesiasi adalah proses dalam evolusi yang mengarah pada pembentukan spesies baru yang berbeda yang secara reproduktif terisolasi satu sama lain. Spesiasi terdiri dari 2 macam, antara lain spesiasi alami dan spesiasi buatan. Spesiasi buatan adalah bentuk spesiasi yang dapat dicapai oleh input pengaruh manusia dengan memisahkan populasi, dan dengan demikian mencegah pembiakan atau dengan sengaja membiarkan individu dengan sifat morfologi atau genotipik yang diinginkan. Manusia dapat menciptakan spesies baru yang berbeda. Ini juga dikenal sebagai seleksi buatan. Kebanyakan hewan dan tanaman jinak modern telah menjalani seleksi buatan. Spesiasi alami. Spesiasi alami terdiri dari spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik atau biasa disebut juga dengan spesiasi geografis adalah spesiasi yang berlangsung ketika populasi spesies yang sama terisolasi satu sama lain, hingga tak terjadi pertukaran gen. Seiring berjalannya waktu, populasi yang terpisah akan berevolusi dan mengembangkan karakter yang berbeda. Bila batas geografis nantinya hilang, anggota kedua populasi mungkin sudah tak mampu berkawin, sehingga keduanya telah menjadi spesies yang berbeda. Lalu ada spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah proses evolusi di mana spesies terbentuk dari spesies leluhur tunggal saat menghuni wilayah geografis yang sama. Berbeda dengan spesies alopatrik, tentang distribusi spesies yang berevolusi melalui simpatrik mungkin identik atau hanya tumpang tindih. Hal ini dapat terjadi, misalnya jika serangga herbivora mulai memakan sumber tanaman baru atau baru yang tidak terkait dengan nenek moyang, atau jika spesies tanaman baru diperkenalkan ke rentang geografis. Selanjutnya, spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik adalah kasus spesiasi yang sangat langka yang terjadi ketika populasi terus didistribusikan dalam area geografis tanpa hambatan khusus untuk aliran gen. Meskipun demikian, populasi tidak berpasangan secara acak di dalam populasi, tetapi lebih kepada individu kawin lebih sering dengan tetangga geografis terdekatnya, menghasilkan aliran gen yang tidak merata. Perkawinan non-acak dapat meningkatkan tingkat dimorfisme dalam populasi, di mana bentuk morfologi yang bervariasi dari spesies yang sama ditampilkan. Selanjutnya, spesiasi peripatrik, yaitu bentuk spesiasi alopatrik yang terjadi ketika populasi yang telah menjadi terisolasi memiliki sangat sedikit individu. Dalam subpopulasi kecil, organisme yang dapat bertahan hidup di lingkungan baru dapat membawa gen yang jarang di dalam populasi utama, tetapi itu menyebabkan sedikit variasi pada perilaku atau morfologi. Ini dikenal sebagai efek pendiri. Seiring waktu, karakteristik yang ditentukan oleh gen menjadi tetap dalam populasi, yang mengarah ke spesies terisolasi yang secara evolusi berbeda dari populasi utama. Berikut merupakan gambar bagaimana proses dari spesiasi alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Dari populasi asalnya, belum dari tahap awal, lalu evolusi isolasi reproduktif, dan juga spesies baru yang muncul. Ada faktor spesiasi. Faktor spesiasi itu ada 3. Yang pertama ada isolasi reproduksi. Pengaruh isolasi geografis dalam spesiasi dapat terjadi karena adanya pencegahan gen flow antara dua sistem populasi yang berdekatan akibat faktor ekstrinsik atau geografis. Yang kedua itu ada isolasi setelah kawin. Hal ini terjadi jika sel sperma dari spesies membuahi ovum dari spesies yang lain. Maka, barrier postzigot akan mencegah zigot hibrida itu untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil.
Yang ketiga ada isolasi sebelum kawin. Isolasi sebelum kawin itu ada 4 macam. Yang pertama ada isolasi ekologi. Isolasi yang mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Yang kedua ada isolasi tingkah laku. Isolasi yang terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Yang ketiga ada isolasi gamet. Isolasi yang menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Yang terakhir ada isolasi musim. Isolasi yang terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Isolasi geografis. Selama populasi dari spesies yang sama masih dalam hubungan baik langsung maupun tidak langsung, gene flow masih dapat terjadi. Meskipun berbagai populasi di dalam sistem dapat menyimpang di dalam beberapa sifat, sehingga menyebabkan variasi intraspesies. Terdapat 3 alasan mengapa sistem populasi yang terpisah geografis akan mengalami penyimpangan sejalan dengan waktu, yakni, pertama, adanya kemungkinan bahwa kedua sistem populasi terpisah mempunyai frekuensi gen permulaan yang berbeda. Yang kedua, populasi yang terpisah mengalami mutasi yang berbeda. Kemungkinan besar salah satunya tidak mengalami mutasi. Yang ketiga, penyimpangan populasi yang terpisah karena ada tekanan seleksi dari sekeliling yang berbeda-beda karena menempati keadaan yang berbeda pula. Syarat spesiasi. Spesiasi dapat terjadi bila mana memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu adalah terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung kosong, dan ada keanekaragaman suatu kelompok. Syarat-syarat berikutnya adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan evolusi. Contohnya, bencana alam dapat menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Bencana alam seperti glasiasi, vulkanisme, atau akibat pergeseran benua. Lalu ada relung kosong. Relung merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja. Yang terakhir, keanekaragaman suatu kelompok. Dalam ekosistem pasti akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh berapa besar kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan dari relung yang kosong. Sekian dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.